Pernahkah kalian mendengar kisah seram tentang rumah sakit angker di Jakarta? Tempat yang konon dihantui oleh seorang wanita berkebaya merah. Kisah ini begitu terkenal di kalangan warga sekitar, dan bagi mereka yang sudah merasakannya, ini bukan hanya cerita, tapi kenyataan yang tak terlupakan. Yuk, dengarkan kisahnya dan rasakan sensasi horor yang bikin bulu kudukmu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita warga desa. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh dengan kisah, misteri, dan horor. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya yang akan membuatmu terbangun malam ini. Sebelum kita mulai, yuk tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan perlindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap-siap untuk merinding karena cerita horor kali ini dijamin akan membuatmu penasaran. Langsung aja kita mulai. Di Jakarta terdapat sebuah rumah sakit yang sudah lama tidak beroperasi. Meskipun sudah ditutup, rumah sakit ini tetap menjadi tempat yang sangat dihormati dan ditakuti oleh warga sekitar. Banyak yang percaya bahwa rumah sakit tersebut dihantui oleh sosok seorang wanita misterius yang sering muncul dalam penampakannya. Wanita itu selalu terlihat mengenakan kebaya merah, pakaian tradisional yang kerap dikenakan pada acara-acara penting. Namun ia tidak pernah tersenyum. Sarah adalah seorang perawat muda yang baru saja diterima bekerja di rumah sakit tersebut. Hari pertama bekerja adalah malam yang penuh ketegangan baginya, karena Sarah sudah mendengar berbagai cerita seram tentang tempat itu. Meski demikian, ia berusaha untuk tetap profesional dan menjalani tugasnya dengan baik. Namun, malam pertama yang ia jalani di rumah sakit itu justru membawa pengalaman yang tak pernah bisa ia lupakan. Pada tengah malam, saat rumah sakit mulai sepi, Sarah mendengar suara langkah kaki berat yang datang dari lorong sepi di lantai 2. Langkah kaki itu semakin mendekat, namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya ada lorong panjang yang gelap dan dingin. Penasaran, Sarah memutuskan untuk memeriksa. Langkah demi langkah, ia berjalan melewati lorong tersebut, meskipun hatinya semakin berdebar. Di ujung lorong, ia melihat sosok seorang wanita berdiri tegak, mengenakan kebaya merah yang mencolok di tengah gelapnya malam. Wajah wanita itu terlihat pucat, dengan mata yang tajam menatap ke arahnya. Sarah merasa tubuhnya seperti terkunci, tidak bisa bergerak. Hanya tatapan mata wanita itu yang mampu ia rasakan. Tiba-tiba wanita itu mulai melangkah maju mendekati Sarah. Sarah ingin berlari, namun kakinya terasa sangat berat. Wanita berkebaya merah itu semakin mendekat, namun sebelum Sarah bisa berteriak, sosok tersebut menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Dengan tubuh yang gemetar, Sarah kembali ke ruangannya dan mencoba untuk tidur. Namun pikiran tentang wanita berkebaya merah itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, Sarah bercerita kepada rekan-rekannya tentang apa yang baru saja ia alami. Ternyata, bukan hanya Sarah yang melihatnya. Beberapa perawat lain pun pernah mengalami hal yang sama. Menurut cerita dari seorang perawat senior, wanita berkebaya merah itu adalah seorang pasien yang meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu akibat kelalaian medis. Ia adalah seorang wanita yang sangat cantik dan kaya. Namun hidupnya berakhir tragis. Keluarganya tidak pernah mendapatkan keadilan dan sampai sekarang arwah wanita itu konon terus mencari balas dendam. Warga sekitar juga bercerita bahwa siapa saja yang berani memasuki rumah sakit tersebut pada malam hari, pasti akan merasakan kehadiran wanita berkebaya merah. Beberapa orang yang berani mengunjungi rumah sakit itu hanya untuk membuktikan cerita mistis tersebut, namun tak sedikit yang kembali dengan keadaan bingung dan ketakutan, tanpa bisa menjelaskan apa yang mereka alami.
Salah satu kisah yang paling terkenal adalah dari seorang mahasiswa bernama Rudy, yang bersama teman-temannya mencoba mengunjungi rumah sakit itu. Mereka membawa kamera untuk merekam penampakan yang sering diceritakan. Begitu mereka memasuki area rumah sakit, hawa dingin yang sangat menusuk tubuh langsung terasa. Pintu-pintu kamar yang sudah berkarat terbuka dengan sendirinya seolah mengundang mereka masuk. Ketika mereka sampai di ruang rawat inap, mereka melihat bayangan samar seorang wanita di ujung ruangan. Mereka semakin dekat dan bayangan itu semakin jelas. Wanita tersebut mengenakan kebaya merah dengan wajah pucat dan mata yang mengerikan. Rudy dan teman-temannya hampir tidak bisa bernapas. Mereka ingin lari, namun tubuh mereka terasa kaku. Ketika wanita itu melihat mereka, ia tersenyum tipis dan berkata, "Kalian berani mengganggu tempat ini?" Suaranya sangat pelan, namun tajam dan penuh ancaman. Rudy yang paling berani melangkah maju untuk mengambil gambar, namun tiba-tiba saja wanita itu menghilang tanpa jejak. Setelah kejadian itu, Rudy dan teman-temannya segera lari keluar dari rumah sakit. Mereka merasa ada yang mengikutinya, namun saat mereka menoleh, tak ada siapapun di belakang mereka. Setibanya di luar, mereka merasa lega, namun rasa takut itu tak kunjung hilang. Kisah tentang hantu wanita berkebaya merah ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Jakarta. Banyak yang percaya bahwa ia akan terus menghantui siapa saja yang mencoba untuk memasuki rumah sakit itu. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mereka pernah mendengar suara tangisan wanita tersebut pada malam hari. Terdengar samar-samar dari dalam rumah sakit yang terbengkalai. Namun, meski banyak yang takut, ada pula yang penasaran dan terus mencoba untuk mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul hantu wanita berkebaya merah ini. Mereka berusaha mencari tahu lebih banyak tentang cerita-cerita yang beredar, berharap bisa mengungkap misteri di balik arwah yang tak tenang ini. Demikianlah kisah tentang hantu wanita berkebaya merah di Rumah Sakit Angker Jakarta. Apakah kamu juga merinding mendengar cerita ini? Ingat, cerita ini hanya fiksi belaka dan kami hanya bertujuan untuk menghibur kalian semua dengan sensasi horor. Semoga kalian tetap merasa aman dan nyaman. Ya, jika kamu suka dengan cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tulis juga pengalaman horor kamu di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu bisa kami angkat di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton cerita warga desa, dan sampai jumpa di cerita seram lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.